Assalamualaikum Bray, welcome to ADR Movies. Kali ini masih di film bergenre horor, yaitu In the Tall Grass, film yang diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama karangan dari Stephen King dan Joe Hill, bercerita tentang kakak beradik bernama Becky dan Carl yang tersesat di sebuah padang rumput tinggi. Mereka tersesat dan mengalami kejadian yang serba aneh di area tersebut, sehingga banyak mengalami konflik antara mereka berdua. Cerita diawali ketika Carl dan Becky mendengar teriakan seorang anak yang meminta pertolongan di balik padang rumput tinggi saat melintasi jalan raya. Anak tersebut mengaku tidak bisa menemukan jalan keluar dan sudah terperangkap di sana berhari-hari. Meski merasa aneh, karena suara anak tersebut terdengar tidak jauh dari tempat mereka berada, Carl dan Becky memutuskan untuk memasuki padang rumput tersebut untuk menolongnya. Ternyata keputusan itu membuat Carl dan Becky terjebak di dalamnya. Siapa saja yang memasuki area tersebut dipastikan tidak akan pernah bisa keluar. Berjalan lurus maupun berdiam diri, Carl dan Becky tetap tersesat. Posisi mereka masing-masing bisa berpindah dengan sendirinya, bahkan belakangan diketahui, satu-satunya hal yang tidak bisa berpindah adalah benda mati atau makhluk hidup yang sudah mati. Akhirnya Becky bertemu dengan Ross yang mengaku sebagai ayah Tobin, yaitu anak yang ingin Carl dan Becky tolong. Ia berjanji untuk mempertemukan Becky dengan Carl asalkan Becky terus mengikutinya tanpa melewatkan pandangan sedikit pun. Di lain tempat, Carl bertemu dengan Tobin yang juga berjanji untuk mempertemukannya dengan Becky dengan syarat yang sama. Becky yang mengikuti Ross tanpa sengaja kembali tersesat, sedang Tobin membawa Carl menuju sebuah batu hitam besar misterius yang ada di tengah padang. Tobin memberitahu Carl bahwa ia bakalan bisa mengetahui semuanya jika menyentuh batu tersebut, akan tetapi, saat Carl hendak menyentuhnya, ia mendengar teriakan Becky dan langsung berlari menuju suara berasal. Becky! Becky! Skin beralih kepada mantan kekasih Becky yang bernama Travis. Ia sedang mencari Becky yang telah menghilang selama 2 bulan. Travis tiba di padang rumput yang sama dengan Becky dan Carl. Mengetahui ada buku milik Becky yang terjatuh di dekat padang rumput tinggi, Travis pun memasukinya. Sama halnya dengan Becky dan Carl, Travis tersesat dan terperangkap di sana. Ia sempat bertemu dengan Tobin, yang mengaku mengenalinya. Ia juga menemukan tubuh Becky yang sudah tidak lagi bernyawa. Travis pun syok dan mengambil kalung milik Becky. Esok harinya, Travis mendengar Tobin, Freddy, dan keluarganya hendak memasuki padang rumput. Travis berteriak untuk mencegahnya, namun gagal. Mereka sudah terlanjur memasukinya. Tobin, Ross, dan Natalie saling terpisah. Ross tanpa sengaja menyentuh batu hitam besar, sedang Tobin menemukan Freddy sudah tewas. Di saat yang sama, Becky dan Carl kembali muncul di dalam padang rumput. Mengingat aturan padang rumput di mana benda mati tidak bisa dipindahkan, Travis minta agar Tobin tetap berada di tempat Freddy dan memandu mereka dengan suaranya. Usahanya pun berhasil dan tak lama mereka berempat pun bertemu. Agar mudah melihat dari balik rerumputan tinggi, Travis memanggul Tobin dan menemukan sebuah bangunan. Mereka sempat dihadang oleh Ross,
yang mengaku tahu jalan keluar, akan tetapi, ia malah membawa mereka menuju tempat batu hitam dan memaksa yang lain untuk menyentuhnya. Natalie muncul dan mencegahnya, namun Rose yang kesal, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Whatever he said to you, he's lying. What? What are you talking about? I'm not confused. I saw her, and you... No! Don't worry, son. It's just... Travis dan lainnya kabur dan tiba pada bangunan yang ingin mereka tuju sebelumnya. Di sini terungkap bahwa Carl ternyata mencintai Becky dan cemburu pada Travis. Saat sedang mengawasi keadaan sekitar dari atap, Carl dan Travis melihat Freddy sudah hidup kembali dan memasuki sebuah lubang di padang rumput dan tiba-tiba memindahkannya ke jalan raya. Ketika hendak memberitahu Becky, Travis terpleset. Carl sempat menangkapnya, namun akhirnya melepaskan dan membiarkannya terjatuh. Sesaat kemudian Rose tiba di bangunan tersebut. Carl mengajak Becky dan Tobin bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tobin terpisah, sedangkan Becky memilih meninggalkan Carl, karena telah mengetahui kejadian bersama Travis. Kemudian Carl dikejar dan dibunuh oleh Rose. Kemudian Becky bertemu dengan Travis yang masih hidup, dan terpisah kembali. Ia dibawa oleh makhluk-makhluk penghuni padang rumput ke batu hitam. Tanah di bawah batu hitam terbuka dan di dalamnya terdapat akar yang berubah menjadi sosok seperti manusia dalam jumlah masif. Becky pun jatuh pingsan. Ketika terbangun, Becky mendapati Rose yang dikira Carl di sampingnya. Rose sendiri sudah sempat menyerang Travis dan hendak memaksa Tobin untuk menyentuh batu hitam. Becky menyerang Rose dan membutakan matanya. Namun Becky tewas karena kehabisan darah, lalu Travis dengan sisa-sisa tenaganya, berusaha menghabisi Rose. Untuk mengubah semua yang telah terjadi, Travis memutuskan menyentuh batu hitam. Setelah diberi penampakan olehnya, Travis memandu Tobin menuju jalan keluar, kemudian memberikan kalung Becky, dan memintanya melakukan apa saja untuk mencegah Becky dan Carl masuk ke dalam padang rumput. Tobin tiba-tiba sudah berada di dalam gereja yang tepat berada di seberang padang rumput. Saat ia keluar, terlihat Becky dan Carl baru saja berhenti di pinggir jalan, hendak masuk ke padang rumput. Dengan menunjukkan kalung Becky, Tobin akhirnya bisa mencegah Becky dan Carl masuk ke dalam dan menghentikan perulangan waktu seperti yang dialami semuanya. Travis yang mendengarkan dari dalam padang lalu terjatuh dan mati. Demikian pembahasan film In the Tall Grass ini. Menurut Mimin, Abray harus menonton berulang kali supaya paham alur cerita film horor misteri ini. Belum lagi pencahayaan film ini sangat minim, Abray harus sedikit melototkan mata. Dengan demikian rating 7 cukup untuk menggambarkan film ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Wassalamualaikum.